Celetuk Sinta saat Rania memainkan ponselnya di sela pekerjaannya. Dia bertukar pesan dengan Jendra. Hehe, iya. Jawab Rania sambil tersenyum kecil. Punya media sosial gak? Gak punya, Kak. Jawab Rania sambil nyengir. Ya ampun, ayo bikin. Aku bikinin, sini. Ada kuotanya gak? Tanya Mira lagi. Rania menganggukkan kepalanya. Kemarin, Jendra mengatakan bahwa kartu miliknya telah diisi datanya untuk 1 tahun. Tidak tanggung-tanggung memang, namanya juga orang kaya ya kan? Boleh, tapi aku dipanggil ke ruangan Pak Jendra, Sin. Ya udah, nanti aja deh kalau gitu. Tapi omong-omong, kamu sering banget ya dipanggil Pak Jendra. Kamu bikin kesalahan atau apa? Seingat aku sih enggak, kemarin dia bilang gak suka dengan aroma di ruangannya, jadi hari ini aku menggantinya. Jawab Rania sambil tersenyum. Sekalian, nganter kopi juga. Oh iya, aku juga harus nganter kopi. Ucap Sinta sambil menepuk keningnya sendiri. Bisa-bisanya dia juga lupa dengan tugasnya, dia harus mengantar kopi ke ruangan manajer keuangan. Ya udah, ayo bikin kopinya bareng. Ajak Rania. Sinta pun menganggukkan kepalanya dan keduanya pun beranjak dari duduknya lalu pergi meninggalkan ruangan belakang tempat peristirahatan staf kebersihan. Beberapa saat kemudian, Rania telah sampai di ruangan Jendra. Dia telah mengantarkan kopi untuk Sam juga sekalian, setelahnya barulah dia ke ruangan Jendra untuk mengantar kopinya. Kok lama? Tanya Jendra. Abis dari ruangan Pak Sam dulu. CKK, aku selalu di nomor 2 kan? Tapi biasanya aku lama di sini. Jawab Rania sambil meletakkan cangkir berisi kopi yang dipesan Jendra. Hari ini, pria itu meminta kopi hitam tanpa gula. Tanpa gula? Iya, Pak. Duduklah. Pinta Jendra, sambil menepuk-nepuk pelan kursi kosong di sampingnya. Rania pun menurut, dia duduk di samping Jendra dan menemani pria itu ngopi. Rokmu kependekan. Tidak kependekan, Pak. Tapi karena aku duduk, jadinya kelihatan pendek. Jawab gadis itu sambil tersenyum kecil. Sebenarnya, dia sengaja membeli rok yang sedikit lebih pendek dari yang biasa digunakan kemarin. Untuk apa tujuannya? Tentulah ini alasannya dan secepat itu Jendra menyadari bahwa rok yang dikenakannya terlalu pendek. Kamu sengaja Sengaja gimana, Pak? Tanya Rania. Gadis itu memundurkan posisi tubuhnya karena Jendra semakin mendekat, mengikis jarak dengan gadis cantik itu. Kamu ingin menggoda saya, Rania? Tidak, tapi kalau Anda tergoda ya itu urusan Anda. Jawab Rania sambil tersenyum kecil, senyuman nakal yang membuat Jendra menatap wajah cantik sang gadis dengan tatapan tajamnya. Duduk di sini. Pinta Jendra sambil menepuk-nepuk pelan pahanya, meminta Rania untuk duduk di pangkuannya. Kali ini, tanpa basa-basi lagi Rania langsung menuruti. Pipimu menggemaskan sekali, kenyal seperti mochi. Agak tirus karena banyak pikiran. Mulai sekarang, jangan banyak pikiran. Ada aku di sini, kau bisa berbagi denganku tentang semua yang kau alami, kau rasakan. Semuanya? Tanya Rania. Jendra tersenyum lalu menganggukkan kepalanya mengiyakan. Tentu, kau bisa berbagi semuanya denganku, Rania. Baiklah, tapi sekarang aku belum punya beban yang berat. Biaya rumah sakit ibumu. Tanya Jendra lagi, matanya menatap sang gadis yang berada di pangkuannya. Tangan besar pria itu meraup pinggang Rania dengan sangat erat dan posesif. Masih bisa aku tangani, Pak. Benarkah? Iya, aku menunggu uang gajiku untuk membayar biaya rumah sakit ibu. Apa kau ingin gajimu dibayar sekarang? Tanya Jendra yang membuat Rania terkejut, dia benar-benar terkejut bukan main dengan perkataan Jendra. Memangnya bisa gaji diambil duluan di muka? Sedangkan, dia saja belum genap 1 bulan bekerja di perusahaan milik pria ini. Memangnya bisa? Untukmu bisa, tapi tidak kalau itu orang lain. Jawab Jendra yang membuat Rania terkekeh pelan. Kenapa? Kenapa Anda bisa sebegitu percayanya dengan saya? Padahal, saya orang baru dan belum lama bekerja di sini, belum genap 1 bulan saya bekerja tapi Anda memberi saya privilege ini. Tanya Rania.
Entahlah, tapi aku memang percaya padamu. Sejauh ini, aku memang tidak pernah percaya pada orang lain. Lalu, kenapa bisa Anda memberikan kepercayaan sebesar ini? Karena aku percaya padamu, jawab Jendra. Pria itu menduselkan wajahnya di leher Rania, mengendus aroma memabukkan yang paling disukai olehnya. Aroma yang manis dan lembut, padahal Rania belum mandi. Setidaknya, tubuhnya berkeringat karena pekerjaan. Tapi bagi Jendra, aroma tubuh Rania selalu wangi dan membuatnya candu. Bahkan tak jarang membuat libidonya meninggi hanya karena mencium aroma tubuh Rania. Pak, geli. Aku mau vitaminku, Rania. Pak, hari ini bisa libur dulu. Kenapa? Bibir saya sakit, Pak. Gara-gara kemarin digigit saat berciuman, jadinya sariawan. Jelas Rania. Dia tidak berbohong, kenyataannya memang seperti itu. Bibirnya terasa sakit karena sariawan karena ulah Jendra kemarin. Pria itu selalu saja menggebu-gebu saat menciumnya, itu membuatnya kewalahan dengan pria tampan itu. Benarkah? Coba aku lihat. Rania memperlihatkannya dan Jendra meringis begitu melihatnya. Apa itu sakit? Tentu, rasanya perih apalagi saat saya makan, Pak. Astaga, maafkan aku. Anda selalu saja terburu-buru dan brutal, padahal bisa pelan-pelan saja. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri saat bersama denganmu, Rania. Jawab Jendra sambil mengusap lembut wajah Rania dengan tangan besarnya. Tangan besar dengan urat-urat yang menonjol itu terlihat sempurna saat Rania menggenggamnya. Rania hanya merespon dengan delikan matanya, dia memutar matanya dengan jengah, tapi Jendra masih belum kehabisan ide sepertinya. Baiklah, kalau bibir tidak bisa, aku akan meminta yang lain. Jendra tersenyum nakal membuat Rania takut, tapi terlambat sudah. Lehernya diserang dengan begitu brutalnya membuat gadis itu tak berdaya, meskipun sempat ingin melarikan diri, tapi tangan besar pria itu memeluknya terlalu kuat. Tentunya, kekuatan mereka berbeda jauh. Pepa. Rania memejamkan matanya saat Jendra terus melakukan aksinya. Tiba-tiba saja, brak. Pintu ruangan Jendra terbuka lebar, pintu itu dibuka paksa oleh seseorang yang ternyata Alisa. Rania membulatkan matanya saat melihat ekspresi wajah perempuan itu, dia terlihat marah saat menyaksikan pemandangan di depannya. Bagaimana tidak? Posisi Rania dan Jendra terlihat sangat mesra, di mana gadis itu duduk di pangkuan Jendra. Oh, jadi ini yang dibilang sibuk hah? Alisa terlihat marah. Rania ingin beranjak dari duduknya, tapi tangan Jendra dengan cepat menahan pinggang Rania. Iya, aku sibuk. Kenapa kau datang ke sini? Tanya Jendra. Masih kau bertanya hah? Aku tidak menyangka ternyata seleramu sangat rendah, Jendra. Dikasih model ternama, malah milih OG. Setidaknya, dia tidak murahan seperti dirimu. Jawab Jendra dengan wajah datarnya, membuat Alisa mengepalkan kedua tangannya. Murahan. Dia tidak murahan. Lantas apa? Bukankah dia tahu kalau kau sudah memiliki tunangan? Kalau tidak murahan, kenapa dia masih menggodamu? Dia tidak menggodaku, tapi aku yang tergoda dengannya. Puas. Jendra, kita akan segera bertunangan, kau tidak bisa begini. Aku sudah mengatakan kalau aku tidak sudi berhubungan dengan wanita seperti dirimu, Alisa. Tegas Jendra yang membuat Alisa marah, kemarahannya telah sampai ke ubun-ubun, bahkan wajahnya telah memerah saking marahnya. Tetap saja, aku adalah wanita pilihan ayahmu, Jendra. Ayahku yang memilihmu, bukan aku. Jadi, ada baiknya kau menikah saja dengannya, jangan denganku. Jawab pria itu, masih dengan wajah datarnya. Tiba-tiba saja, wanita itu berjalan cepat dan tanpa banyak bicara lagi, dia menjambak rambut panjang Rania yang dikuncir dengan kuat hingga tubuh gadis itu terjatuh dari pangkuan Jendra. Anjing banget ya lo, dasar pelakor. Jendra punya gue, murahan banget lo. Anjing. Wanita itu mengumpat dengan kasar. Dia terus menarik-narik rambut Rania hingga wajah gadis itu terdongak ke atas. Wanita itu tersenyum sinis saat melihat leher Rania yang dipenuhi tanda merah. Murahan banget lo.
Cibir wanita itu dengan senyuman sinisnya. Rania yang sedari tadi meronta karena merasa sakit saat tangan Alisa menarik rambutnya. Plak! Satu tamparan mendarat di pipi kanan Alisa. Begitu keras tamparan itu hingga membuat wajah Rania tertoleh ke samping. Bahkan sudut bibirnya sampai mengeluarkan darah. Plak! Kali ini, satu tamparan melayang ke wajah Alisa. Siapa yang melakukannya? Jendra. Dia yang melakukannya. Pria itu membalas perbuatan Alisa jauh lebih keras, bahkan tubuh wanita itu sampai terhuyung. Dia kehilangan keseimbangan tubuhnya andai saja dia tidak berpegangan pada meja kerja Jendra. Sudah cukup mulut kotormu itu menghinanya. Kau pikir kau sebaik itu? Haha, tidak Alisa. Kau bahkan tidak bisa dibilang sebagai wanita baik-baik. Ucap Jendra dengan wajahnya yang memerah. Sam hanya berani melihat di ambang pintu. Baru kali ini dia melihat Jendra semarah ini dan itu membuatnya takut. Jendra berjalan meninggalkan Alisa lalu mendekati Rania yang masih bersimpuh di lantai sambil memegangi wajahnya. Gadis itu menangis sampai sesenggukan. Kamu tidak apa-apa, Rania? Tanya Jendra. Pertanyaan bodoh memang. Dia sudah melihat Rania dijambak, ditampar pula, tapi pria itu masih bertanya. Astaga, Jendra. Pertanyaan konyol macam apa ini? Astaga, dia buta atau rabun sebenarnya? Tadi, dia melihatku dijambak terus ditamparkan. Kenapa juga masih bertanya, membuatku sebal saja. Batin Rania menggerutu. Kepalaku sakit, Pak. Pipiku juga. Astaga, berdarah. Jendra kaget saat melihat sudut bibir Rania yang berdarah. Dia terlihat begitu panik. Sam, ambil kotak P3K. Sam mengangguk dan segera pergi meninggalkan ruangan. Alisa berdiri di dekat posisi Jendra yang tengah berlutut sambil memperhatikan keadaan Rania. Saat itu juga amarahnya semakin memuncak. Dia juga mendapatkan hal yang sama tapi Jendra tak memperdulikan dirinya. Sudah jelas mana yang menguasai hati Jendra kan? Sakit. Rengek Rania dengan nada manja, membuat Jendra segera memeluk gadis di depannya dengan erat. Dia mengusap-usap punggung gadisnya dengan lembut. Namun, dia menatap tajam Alisa yang melihat hal itu dengan tatapan penuh kemarahan. Maafkan aku, Rania. Harusnya aku membiarkanmu pergi tadi, maaf. Lirih Jendra. Dia mengusap-usap rambut Rania. Pria itu melihat beberapa helai rambut Rania di tangannya. Saking kerasnya jambakan yang dilakukan oleh Alisa membuat rambut Rania rontok. Jendra semakin marah. Dia tidak terima rambut kesukaannya itu disentuh tangan kotor hingga rontok seperti ini. Pak, ini kotak P3K-nya. Terima kasih, Sam. Sama-sama, Pak. Jendra, kau harusnya mengobati aku, bukan dia. Aku tunanganmu. Diam kau. Tegas Jendra yang membuat Alisa kembali terdiam. Wajahnya memerah, bekas cap 5 jari terpampang nyata di pipinya. Bawa dia pergi dari ruanganku, Sam. Aku muak melihat wajahnya. Baik, Pak. Kalau perlu, seret saja. Perintah Jendra. Dia mengusap sudut bibir Rania menggunakan kapas yang diberi alkohol dan mengoleskan obat merah. Tidak, tidak. Aku tidak ingin pergi dari sini. Aku ingin menghajar perempuan itu, Jendra milikku, sialan. Teriaknya sambil meronta meminta dilepaskan saat Sam menarik tubuhnya. Bisakah kau kooperatif, Nona? Atau kau lebih suka dikasari seperti ini? Aku tidak mau pergi, aku ingin bertemu Jendra. Bukankah tadi, Anda sudah bertemu dengannya tapi Pak Jendra tak ingin bertemu dengan Anda? Tanya Sam yang membuat Alisa berhenti meronta, tapi kemudian dia menghempaskan tangan Sam dari tangannya. Aku akan membuat perhitungan dengan gadis itu. Silahkan, tapi bersiaplah untuk kehancuran karir dan hidup Anda, Nona. Pak Jendra kalau sudah mencintai seseorang, dia takkan main-main. Peringat Sam, tapi Alisa tidak mendengarkannya. Dia pergi meninggalkan Sam tanpa kata-kata apapun lagi. Dia hanya menganggap ucapan Sam sebagai angin lalu. Tak peduli dan tak penting, yang dia inginkan hanya satu, yakni membuat perhitungan dengan Rania bagaimanapun caranya. Di ruangan Jendra, Rania tengah bersandar manja di dekapan Jendra. Gadis itu tersenyum puas.
Dia merasa puas karena Jendra lebih peduli padanya dibandingkan Alisa. Sepertinya, usahanya selama ini membuahkan hasil yang bagus. Jendra lebih berpihak padanya kan? Tapi, Rania masih belum puas. Dia harus membuat pria itu bergantung atau bucin padanya agar dia bisa mendapatkan privilege. Dia harus membuat Jendra tunduk padanya kalau bisa, agar Jendra menuruti apapun yang dia inginkan. Rania, kamu demam. Lirih Jendra sambil meletakkan punggung tangannya di kening Rania. Memang, tubuh gadis itu terasa panas sekarang. Itu semua karena ulah Alisa. Tidak kok, aku baik-baik saja. Wajahmu lebam, Rania. Tidak apa-apa, Pak. Jangan khawatir. Bagaimana bisa aku tidak khawatir? Kau terluka saat bersamaku, aku bodoh. Maafkan aku, Rania. Astaga, sudah berapa kali Anda meminta maaf? Sudahlah, aku baik-baik saja. Jangan terlalu dipikirkan, ini juga bukan kesalahan Anda. Ucap Rania sambil tersenyum, tapi kemudian dia meringis saat merasakan sudut bibirnya perih karena terluka oleh tamparan wanita itu. Syah. Sakit. Hanya sedikit pedih, Pak. Aku tidak tega melihatmu begini. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja, Pak. Luka seperti ini sudah biasa aku dapatkan. Jadi, jangan terlalu dipikirkan apalagi sampai menyalahkan diri sendiri. Jendra terdiam, namun kedua matanya menatap lekat gadis yang tersenyum palsu di depannya ini. Entah seperti apa kerasnya hidupmu di masa lalu, sampai kau masih bisa mengatakan bahwa dirimu baik-baik saja. Aku takkan membiarkanmu menderita lagi setelah ini. Pria itu membatin, membuat Rania memalingkan wajahnya. Jangan sampai dia salting dengan tatapan pria itu. Rania menegaskan pada dirinya sendiri agar jangan sampai terbawa perasaan. Kenapa melamun, Pak? Tidak apa-apa. Kamu cantik. Lah, ujung-ujungnya gombal. Mana ada gombal? Saya serius, Rania. Jawab Jendra sambil tersenyum kecil. Dia mengusap lembut wajah Rania yang masih terlihat memerah. Jangan lanjut kerja ya. Kenapa, Pak? Keadaanmu berantakan begini, memangnya saya tega memintamu bekerja? Tanya Jendra membuat Rania terdiam sejenak. Terus, saya ngapain kalau gak kerja? Temani saya kerja, nanti pulang sama saya ke apartemen. Tapi, kamu bisa tidur di sini kalau bosan. Ucap Jendra. Tapi sepertinya Rania masih ingin menolak keinginan Jendra. Pak, saya. Kamu tahu, kalau saya tidak suka dibantahkan. Baiklah. Jawab Rania pasrah, membuat Jendra tersenyum puas. Good girl. Ucap Jendra sambil mengusap lembut puncak kepala Rania, lalu mengecupnya dengan mesra. Om, panggil Alisa dengan langkah terburu-burunya. Saking tidak tahu malunya gadis bernama Alisa itu, dia sampai mendatangi kediaman orang tua Jendra. Marvin Prasetya, itu adalah ayah Jendra. Pria parubaya yang telah pensiun dari dunia bisnis dan menyerahkan semuanya pada putra sematawayangnya, Jendra. Iya, ada apa calon menantu? Tanya Marvin dengan senyuman manisnya. Pria dengan kacamata yang bertengger di hidung bangirnya. Meskipun usianya sudah tua, tapi penampilannya masih bugar, tampan juga. Dia masih laku dengan gadis muda apalagi anak kuliahan yang hobi bergaya hedon tapi gak punya uang, solusinya. Jadi peliharaan gadun agar semua kebutuhannya tercukupi. Om, iya, ada apa Alisa? Tanya Marvin sambil tersenyum. Pria parubaya itu tengah bersantai di taman belakang saat wanita itu datang. Pipimu kenapa memerah seperti itu? Pria itu mengernyitkan keningnya saat melihat wajah Alisa yang memerah. Marvin tahu kalau itu bukanlah luka biasa, tapi sepertinya luka bekas tamparan. Dia tahu benar itu. Itu yang ingin aku bicarakan, Om. Ada apa? Ada masalah lagi dengan Jendra? Tanya Marvin. Om, Jendra punya pacar. Hah, yang benar saja. Iya, Om. Apa Om tahu siapa pacarnya? Tidak. Kau belum memberitahunya. Siapa? Tanya Marvin lagi membuat Alisa terdiam sejenak untuk menghela nafas. Dia office girl di perusahaan, Om. Jawab Alisa yang membuat Marvin tersedak.
Dia terkejut bukan main saat mendengar perkataan gadis itu. Tidak mungkin, Alisa. Jendra memang tidak pernah memiliki kekasih sebelumnya, tapi tidak mungkin kalau seleranya serendah itu. Kenyataannya begitu, Om. Tadi Alisa kan datang berkunjung ke perusahaan dan mau ke ruangan Jendra, tapi dihalangi sama asistennya Jendra. Aku terobos aja ternyata Jendra lagi mesra-mesraan sama office girl itu. Mana pakai adegan pangku-pangkuan segala. Ketus Alisa. Iri. Tentu saja, dia mana pernah di pangkuan seperti itu oleh Jendra. Yang ada, setiap bertemu pun pria itu selalu bersikap ketus, jutek dan sinis. Kalau bicara pun seperlunya dan tidak pernah bicara panjang lebar, bahkan tak jarang dia bicara tanpa melihat wajahnya sama sekali. Astaga, Jendra. Seleranya rendah seperti itu ternyata, dikasih model malah suka office girl. Marvin menggeleng-gelengkan kepalanya, heran dengan putranya itu. Baginya, Jendra seolah menyia-nyiakan kesempatan. Alisa adalah model terkenal, namanya tengah naik daun belakangan ini. Jika mereka benar-benar menikah, sudah pasti akan viral kemana-mana. Itu harapan Marvin, tapi sayangnya Jendra memiliki sifat keras kepala, dia tidak bisa diatur karena memiliki pendapat lain. Itulah, Om. Dia bahkan nampar Alisa cuma karena Alisa jambak rambut si Oge terus tampar wajahnya yang sok polos itu. Astaga, harusnya kau tidak melakukan itu, Alisa. Marvin menghela nafasnya, Alisa sudah salah langkah sepertinya. Kenapa memangnya, Om? Harusnya kau bisa lebih bersabar lagi, Alisa. Sudah tahu Jendra tak menyukaimu, dengan apa yang kau lakukan, dia pasti akan semakin tidak menyukaimu atau bahkan membencimu. Om, tapi, kau sudah salah langkah, Alisa. Tapi tidak apa-apa, nanti biar Om yang bertindak. Jawab Marvin sambil tersenyum. Baik, Om. Kalau bisa, Alisa mau pertunangannya dilakukan secepatnya. Alisa gak mau si Oge itu makin besar kepala gara-gara aku gak bertindak. Tentu saja, baiklah. Itu bisa dibicarakan lagi nanti, asal ada pelicinnya. Aku paham kok, Om. Ayo, mau di mana? Sekarang atau nanti? Sekarang saja, Om sudah lama tak mendapatkan servis, rasanya berat sekali sampai kepala rasanya sakit sekali. Jawab Marvin yang membuat Alisa tersenyum nakal. Baiklah, ayo Om. Aku akan memberikan servis terbaik untuk Om. Ayo, sayang. Om sangat merindukan servismu, lakukan dengan baik. Sedangkan di tempat lain, Rania. Iya, Pak. Berjanjilah. Untuk. Aku pikir, Alisa takkan diam saja saat melihat dan mengetahui semuanya. Aku yakin, dia pasti mengadu pada ayah dan dia akan turun tangan. Kemungkinan terburuknya. Tanya Rania lagi sambil mengernyitkan keningnya. Kemungkinan yang paling terburuk adalah pertunanganku dipercepat. Itu saja. Kenapa Anda tidak menolak dengan tegas? Bukankah Anda memiliki kuasa? Memang, tapi kenyataannya di atasku masih ada ayahku. Pria parubaya itu sangat berkuasa. Sebelum aku dia telah menjelajahi dunia bisnis, jauh sebelum aku. Jelas Jendra. Dia memang memiliki kekuasaan, tapi jangan melupakan bahwa sang ayah memiliki lebih banyak koneksi dan dengan kekuasaannya itu, bukanlah hal yang sulit untuk membuat seseorang hancur dalam satu malam. Beberapa hari belakangan ini, Jendra memikirkan semuanya. Dia hanya khawatir jika ayahnya menyakiti atau menyentuh Rania, itu saja. Dia tidak ingin hal itu terjadi. Tapi, tentunya dia tak tinggal diam begitu saja. Dia dan Sam telah bergerak cukup lama untuk menyelidiki semuanya tentang Alisa. Dia tahu pasti ada sesuatu antara sang ayah dan Alisa, atau ayahnya bekerja sama dengan orang tua wanita itu untuk mendesaknya. Namun, apa tujuannya? Itu menjadi hal yang harus dipikirkan lagi. Jendra memang tahu kalau Alisa terlihat terobsesi dengannya, tapi semuanya belum pasti. Meskipun begitu, Jendra masih berpikir jika Alisa mengincarnya hanya karena harta. Jika sampai ayahnya menyentuh Rania, maka jangan harap dia akan memaafkan sang ayah. Kenapa diam, Pak? Aku bingung, Rania. Kenapa?
Aku muak dengan semua ini, Rania. Rasanya memuakkan berhubungan dengan pria itu. Hidupku dikendalikan, padahal aku juga berhak menentukan kehidupanku sendiri. Aku berhak bahagia kan? Tanya Jendra pelan. Sangat pelan, hingga Rania harus memasang telinganya dengan sangat baik agar bisa mendengar semua keluhan Jendra. Anda harus tegas, Pak. Kalau mau membangkang, ya membangkang sekalian. Kalau mau patuh, patuh sekalian. Aku bisa saja membangkang, tapi aku mengkhawatirkan dirimu, Rania. Andai kau tahu seperti apa ayahku, dia tidak segan-segan menyakiti orang yang telah membuat aku membangkang perintahnya. Bahkan, dulu saat aku masih kuliah, dia mengancam temanku agar tidak memberikan pengaruh buruk yakni dengan menolak permintaannya. Apa kamu tahu akibatnya? Tanya Jendra, dia menatap wajah Rania dari bawah. Tapi menakjubkannya, bahkan dari sudut manapun dia melihat Rania, dia selalu cantik dan menarik bagi Jendra. Kenapa? Dia ditemukan tewas, sayang. Orang-orang bilang dia bunuh diri, tapi aku yakin semua ini pasti ada campur tangan ayahku, karena hanya dia yang mau berteman denganku. Satu-satunya temanku, hanya dia dan dibunuh dengan kejam. Astaga, kenapa sebegitunya sih? Alasannya, sejak aku berteman dengannya, aku sering membangkang perintahnya. Ayah tidak suka aku bergaul dengannya, baginya itu membawa pengaruh yang buruk karena aku jadi anak yang pembangkang sejak berteman dengannya. Ya ampun, aku tidak menyangka kalau dia bisa begitu, Pak. Rania menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jujur, dia mulai takut sekarang. Tapi tak mungkin hidupnya akan berakhir, bukan? Tapi, kamu jangan khawatir. Aku di sini, aku akan melindungimu. Maka dari itu, tolong percaya padaku. Aku takkan membuat hidupmu beresiko, Rania. Apa Anda bisa menjamin keselamatanku? Tanya Rania lagi. Jendra menganggukkan kepalanya. Mulai hari ini, esok dan seterusnya. Jika ada sesuatu, langsung lapor padaku. Sebisa mungkin, hindari pertemuan dengan ayahku atau Alisa. Aku tak mau kau terluka, Rania. Jendra mengusap wajah Rania dan mengusapnya dengan lembut. Iya, Pak. Jawab Rania sambil menganggukkan kepalanya mengiyakan. Dia mengerti, jadi kedepannya dia harus lebih waspada. Jangan sampai bertemu Alisa atau ayah Jendra. Rania tidak menyangka jika pria yang seringkali dipanggil dengan sebutan Tuan Besar itu ternyata sekejam itu. Besok, kau harus waspada. Aku yakin, dia akan datang ke perusahaan besok. Kalau bisa, diam saja di ruang belakang. Baik, Pak. Aku pasti akan melindungimu, Rania. Apapun caranya, takkan ku biarkan kau terluka. Itu janjiku. Ucap Jendra. Rania tersenyum dan kembali menganggukkan kepalanya. Dia terbuai. Jelas, kata-kata Jendra sangat manis dan meyakinkan. Hampir saja membuatnya luluh, tapi lagi-lagi dia harus menahan perasaannya sekeras mungkin agar tidak terbawa perasaan. Dia harus sadar, niat awalnya hanya untuk balas dendam. Terkesan jahat bukan? Menjadikan Jendra sebagai alat perantara balas dendamnya, padahal pria itu tidak tahu menahu tentang semuanya. Rasanya aku sangat jahat, karena memanfaatkan Jendra sebagai sarana pembalasan dendamku. Maafkan aku Jendra. Aku benar-benar tidak memiliki cara lain selain ini. Melihatmu yang seperti sekarang, aku semakin yakin untuk menghancurkan wanita itu secepat mungkin. Aku ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dan pergi.